Suara berjuta telinga. Ayo dengar radio. Rekan data, pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi masih belum mendapatkan fasilitas menyeluruh soal usahanya, khususnya soal nomor induk berusaha. Beberapa waktu lalu, sebanyak 1.000 pelaku usaha yang tergabung dalam paguyuban pedagangan mie dan bakso ini mendapat yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Mandiri. Lalu, seperti apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi? Kita berbincang dengan Ketua Paguyuban Mie Ayam dan Bakso Indonesia, Bambang Haryanto. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Semi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak, kita membahas tentang pelaku UMKM ya Pak ya. Bagaimana caranya sebenarnya pelaku UMKM untuk memperoleh nomor induk usaha? Oh ya, ini kemarin kan kita atas saran Bapak Presiden bahwa ada 3 juta UMKM yang harus bermigrasi dari sektor informal ke sektor formal. Oke. Nah, pesan dari Bapak Presiden ini ditangkap oleh Pak Menko, Pak Menteri Teten, dan mereka memfasilitasi kami khususnya para pedagang mie ayam bakso untuk melakukan pendaftaran NIB, sertifikat halal dan BPJS, difasilitasi oleh Kemenkop bekerja sama dengan Pemkab Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah acara bisa berjalan dengan baik gitu. Baik, Pak, untuk menyikapi BBM naik ini ya Pak ya, sebenarnya tuh berpengaruh atau tidak ya Pak dengan UMKM di Kabupaten Bekasi? Untuk adanya kenaikan harga BBM itu otomatis daya beli masyarakat kan menurun. Iya. Nah, kami pun juga berdampak dengan adanya daya beli masyarakat yang menurun itu, omset kami juga terjadi penurunan kurang lebih 20% Bu saat ini. Gitu. Berarti memang sangat berdampak di UMKM-nya sendiri ya Pak ya dengan kenaikan harga BBM? Sangat, karena BBM itu efek dominonya sangat luar biasa. Semua kebutuhan bahan baku itu ada kenaikan. Nah, daya beli masyarakat terjadi penurunan. Makanya jajanlah yang dikurangin mereka yang bisa dilakukan. Gitu Bu. Jadinya omset kami para pedagang bakso yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya terjadi penurunan omset sampai 20%. Lumayan ya Pak kalau penurunannya sampai 20% dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Sangat luar biasa dampaknya. Makanya kita harus pinter-pinter mensiasati dengan kenaikan harga bahan baku ini. Dengan cara solusinya adalah bagaimana kita mengurangi mungkin ukuran size-nya, baksonya diperkecil, ataukah dengan mengurangi jumlah jumlah butirannya yang di dalam porsi. Misalnya satu porsi biasanya 5, kita kurangi menjadi 4 butir, seperti itu Bu. Agar kita tetap stabil gitu Bu. Baik, Pak Bambang, tadi Pak Bambang sempat membicarakan tentang pemberian NIP, nomor induk usaha. Itu yang dilakukan kemarin seperti apa Pak Bambang? Oh ya, kita kemarin dari kementerian memfasilitasi melalui Garda Transformi untuk membantu melayani para pedagang bakso ini. Dan kebanyakan dari anggota kami ini, mohon maaf nih, kadang-kadang penggunaan teknologinya kurang lihat, tidak pandai kan gitu. Makanya perlu difasilitasi. Di situ adalah namanya Garda Transformi. Mereka hanya para pelaku usaha ini yang nggak bisa mengupdate melalui iPhone masing-masing, dibantu Bu dengan membawa KTP, nomor WA dan nomor email. Di situ difasilitasi, dilayanin. Nah, didaftarkan setelah jadi baru diberikan kepada para pelaku usaha ini, seperti itu. Baik, memang luar biasa ya Pak ya ketika semua terdampak karena BBM. Jadi kan memang harga jual ada yang diturunkan atau porsi juga ada yang dikurangi ya Pak ya? Betul, ini untuk mensiasati Bu, kalau nggak begitu ya biaya kos kita tinggi karena dampak dari harga-harganya, kenaikan harga ini, seperti itu. Bapak, memang belum banyak ya Pak ya dari pedagang yang belum memiliki NIB sejauh ini, berapa banyak Pak Bambang? Oh, sangat masih dikit banget Bu, karena minimnya sosialisasi jadi dari kementerian terkait. Nah,
kurangnya sosialisasi dan fasilitasi ini, makanya kami bekerja sama dengan Kemenkop, dibantulah bagaimana teman-teman ini supaya mendapatkan kemudahan perizinan. Izin NIB ini adalah salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja kan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini kan gitu loh. Supaya apa? Kita pelaku UMKM yang tadinya sektor informal bermigrasi menjadi sektor formal seperti itu, Bu. Jadi yang tadinya belum memiliki NIP langsung didaftarkan, akhirnya memiliki NIP agar pedagangnya untuk naik kelas ya Pak ya? Betul. Selain itu kan bankable kan, Bu. Jadi perbankan sangat percaya kalau sudah NIB. Kalau dulu kebanyakan kita itu adalah sebagian anggota kami ini adalah pendatang, orang merantau di sini hanya ngontrak, jadi tidak punya asetnya pun ada di Jawa. Kalau pengajuan bank di sini rata-rata mereka ditolak karena asetnya ada di Jawa, KTP-nya berjawa. Nah sekarang NIB punya di NIB ini bisa menggunakan alamat domisili yang ada di sini, Bu. Maka ini pun bisa memberikan fasilitas kredit tanpa agunan sampai 100 juta kur, itu seperti itu. Luar biasa berarti ya Pak ya untuk pelaku UMKM sendiri. Jadi kan memang harus bertahap ya Pak ya prosesnya. Ya betul, kita tidak mungkin satu hari itu bisa menyelesaikan 1.000. Iya. Karena terkendala beberapa hal, baik infrastruktur internetnya, kan itu gangguan jaringannya, tidak bisa mengupdate sampai sehari 100.000. Tapi kita bertahap, bukan berhenti di acara yang kemarin aja. Hari ini Garda Transformi itu bekerja sama dengan kami, kita kumpulkan mungkin 1 sampai 50 orang di satu tempat, mereka akan melakukan pendampingan untuk pendaftaran NIB seperti itu. Pak Bambang, kemarin kan juga ada bantuan ya Pak ya dari Kemenkop dan UMKM. Sejauh ini berapa banyak Pak yang mendapatkan bantuan tersebut dari BPUM? Oh iya, kalau yang BPUM waktu kena COVID itu hampir 200 pedagang. Tapi yang untuk hari ini yang stimulus bantuan dampak BBM, kenaikan BBM ini, jujur kami belum mendapatkan. Mudah-mudahan kami nanti diberikan akses oleh Pak Menteri untuk mendapatkan bantuan stimulus akibat kenaikan BBM ini. Khususnya yang keliling-keliling ini, Bu, yang terdampak secara langsung gitu. Berarti memang sudah ini ya Pak ya, direncanakan ya Pak ya untuk mendapatkan bantuan BPUM yang sendiri. Ya, kita sudah berkoordinasi, mudah-mudahan nanti dapat alokasi khusus buat anggota kami seperti itu. Pak Bambang, soal sertifikasi nih Pak, sertifikasi halal juga harus difasilitasi ya Pak ya berarti untuk UMKM? Betul, karena gini, untuk pendaftaran sertifikat halal itu semua pelaku usaha wajib memiliki NIB dulu. Jadi kita tata dulu di NIB, setelah di NIB memiliki baru kita proses ke sertifikat halal. Apabila nanti dari sertifikat halal itu bisa yang ikutkan secara gratis, hari ini Kemenak mengeluarkan 300.000 sertifikat halal gratis bagi UMKM yang khusus bagi pelaku UMKM yang berisiko kecil, risikonya kecil, no risk kan gitu. Nah nanti kita upayakan apabila tuh pedagang bakso ini dapat menggunakan fasilitas itu, kita akan fasilitasi. Tapi kalau enggak ya nanti kita akan mendaftarkan melalui sektor reguler seperti itu. Untuk kendala yang dihadapi oleh pedagang sendiri nih Pak Bambang, soal bahan baku yang mahal, apalagi ini kan juga BBM naik ya Pak ya, seperti apa? Betul. Ya, salah satunya adalah mau nggak mau harus menaikkan harga. Kalau nggak mau menaikkan harga ya mungkin mengurangi size ukurannya itu tadi, supaya kita tetap mendapatkan margin dari usaha kita seperti itu. Baik Pak Bambang, kendala apa lagi nih yang sering dialami untuk pedagang UMKM khususnya anggota Papmiso sendiri Pak? Kendalanya ya itu bagaimana mengakses permodalan. Hari ini teman-teman kadang-kadang sulit banget dipercaya permodalan gitu. Karena tadi minimnya tidak memiliki legalitas yang jelas. Tapi hari ini setelah kita ber-NIB, alhamdulillah sebagian besar anggota kita dapat dengan mudah untuk mengajukan kredit ke perbankan.
Ngomongin masalah perbankan memang akan jauh lebih baik ya Pak ya ketika UMKM sudah terdaftarkan. Jadi mudah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM ya Pak? Betul. Bahkan sekarang banyak perbankan yang istilahnya memberikan kredit tanpa agunan, Bu. Dari mungkin salah satunya BRI, BJB itu sudah bekerja sama dengan Pak Miso. Itu memberikan kredit sampai 100 juta kur tanpa agunan. Yang penting anggota Pak Miso. Nah, di Bank BJB juga ada yang namanya kredit mesra. Kredit mesra itu nilainya 5 juta bagi kelompok pedagang bakso. Seperti itu. Pak Tanpa Bambang. agunan. Iya. Ya. Lanjut Pak Tanpa Bambang. bunga, hanya dikenakan biaya administrasi di awal aja. Berarti memang sudah ada tahapannya ya Pak ya untuk pinjaman di perbankannya sendiri untuk UMKM? Sudah harus disiapkan. Karena ini kan kita selama pandemi ini benar-benar terdampak, Ibu. Kalau nggak dibantu teman-teman ini, para UMKM itu tidak dibantu dengan permudahan permodalan dari perbankan, saya rasa teman-teman ini sulit untuk bangkit gitu loh, Bu. Pak, Gitu, Bu. ada investor yang masuk ke UMKM tidak Pak? Karena kan ini perencanaan bisnisnya kan memang lagi terdampak ya Pak karena BBM. Iya. Ada apa, Bu? Lupa. Ada investor yang masuk ke UMKM nggak Pak? Karena kan ini bisnisnya kan sedang terdampak karena BBM ya Pak ya? Iya. Kalau investor belum, tapi perbankan sudah banyak yang bermitra dengan kami. Salah satunya ya Bank BRI, Bank BJB sudah support dengan kita semua. Alhamdulillah mereka berikan kemudahan itu semua, alhamdulillah gitu. Jadinya kami para pelaku UMKM ini di saat kesulitan permodalan tidak lagi ke namanya Bank Emon seperti itu, Bu, yang bunganya tinggi. Iya. Nah, sekarang dipelajari dengan perbankan yang ringan, sangat ringan, benar-benar kur itu sangat ringan, Bu. Buat kami bunganya sangat rendah lah gitu. Terima kasih buat para perbankan yang sudah mau bergabung dengan Pak Piso. Setidaknya pembiayaannya akan lebih mudah ya Pak ya, nggak diperumit gitu ya Pak untuk produk UMKM-nya sendiri. Betul, sekarang bank sangat open ya kepada para pelaku UMKM itu. Dulu kan para pelaku UMKM ini mereka masih memandang sebelah mata, tapi sekarang hari ini perbankan sudah memfasilitasi kami para pelaku UMKM ini dengan kemudahan bagaimana memberikan permodalan, bagaimana memfasilitasi go digital dengan cara pembayaran QRIS di warung-warung, gratis semua itu, Bu. Dan saya sangat bangga dengan terima kasih kepada bank yang sudah bekerja sama dengan Pak Miso, memberikan QRIS ke warung-warung, bahkan yang dikasih QRIS itu bukan hanya warung-warung, Bu. Sekarang gerobak pun siap diberi stiker QRIS. Jadi orang belanja melalui tukang bakso yang keliling itu bisa membayar dengan e-money, Bu, tidak lagi uang cash seperti itu. Luar biasa, ngomongin masalah QRIS, sangat luar biasa, menarik ya Pak ya. Itu tadi bukan hanya warung saja, tapi gerobak bakso pun sudah bisa pakai QRIS. Itu caranya bagaimana Pak? Iya, hari ini para yang keliling-keliling itu difasilitasi oleh perbankan dengan dibukakan rekening dan ditambahkan stiker di gerobaknya itu QRIS. Jadi mereka yang berkeliling di rata-rata di kawasan industri, rata-rata teman-teman karyawan ini tidak mau ngantongin uang cash, akhirnya bisa membayar dengan melakukan e-money secara e-money tadi gitu loh, Bu. Jadi selain itu kita tidak perlu lagi, Bu, capek-capek menyiapkan kembalian. Nah, ini sangat luar biasa ini perbankan ini membantu para UMKM ini untuk naik kelas seperti itu. Ini menarik sih Pak obrolan kita, karena kan memang UMKM kan biasanya terlihat biasa saja ya Pak ya, tapi dengan adanya yang tadi perbankan sudah bekerja sama dengan UMKM ternyata bisa berkembang jauh lebih baik. Betul, saya apresiasi ini. Tinggal nanti juga akan dibantu bagaimana teman-teman itu ke platform marketplace yang ada. Ini bertahap, Bu, tapi intinya pondasi dasarnya kita sudah memiliki, baik dari legalitas, baik dari kita sistem pembayaran payment yang melalui QRIS, dan nanti kita dibantu teman-teman itu agar mempunyai masuk ke aplikasi marketplace itu supaya customer dia kan hanya seruang lingkup kelilingan mereka, tetapi
bagaimana orang yang di jauh sono bisa memesan dagangan mereka melalui sistem aplikasi seperti itu. Baik Pak Bambang, tadi sempat dibicarakan tentang QRIS. Semuanya kan tidak semuanya bisa untuk menggunakan QRIS ya Pak Bambang ya. Itu bagaimana ketika ada UMKM yang sangat sulit untuk mempelajari tentang pembayaran melalui QRIS? Ya, perbankan sekarang ini kok Bu memfasilitasi dengan baik. Mereka dibuatkan rekening, mereka dibantu cara pengecekannya, downloadnya, dan bagaimana nanti kalau ada pembeli sudah membayar yang berhasil dan tidak berhasil, sudah dikasih edukasi kepada tim-tim perbankan yang turun ke lapangan ini. Saya sangat apresiasi banget dengan perbankan yang hari ini peduli banget dengan para pelaku UMKM, bahkan sampai melakukan pelatihan kepada orang-orang yang belum bisa menggunakan aplikasi itu, diajari sampai bisa itu Bu. Sangat luar biasa. Memang luar biasa sekali wawancara kita hari ini ya Pak ya. Ternyata UMKM tidak hanya di situ-situ saja, tetapi bisa berkembang melejit dengan baik ya Pak ya untuk pembayaran dan lain sebagainya. Betul, hari ini saya apresiasi semua kementerian atas instruksi Presiden ini, semua bergerak cepat dari kementerian, dari Pemda, dari perbankan, semua sudah sangat peduli dengan para pelaku UMKM. Tinggal sekarang yang menjadi pertanyaan saya, teman-teman UMKM kesadarannya untuk itu harus ditingkatkan lagi Bu, sosialisasinya ditingkatkan, dan saya harapkan teman-teman yang sudah mendapatkan fasilitas itu harus melakukan sosialisasi kepada teman-temannya supaya teman-temannya yang lain itu juga menggunakan fasilitas yang ada itu Bu, seperti itu. Ini memang bukan pertama kalinya ya Pak Bambang ya, para UMKM menghadapi krisis, kenaikan harga BBM dan lain-lain. Mungkin dengan cara bekerja sama dengan perbankan, UMKM bisa dinaikkan ya Pak ya, naik kelas dan lain sebagainya. Baik Pak Bambang, untuk terakhir yang ingin disampaikan, silahkan Pak. Ya, harapan kami semua kementerian terkait dengan UMKM ini, ayo kita bareng-bareng bagaimana mereka difasilitasi kemudahan, bagaimana kemudahan perizinan, kemudahan dari permodalan, kemudahan dari pelatihan untuk go digital gitu. Dengan Presiden untuk kita para pelaku UMKM ini go digital, tetapi kementerian terkait tidak memfasilitasinya. Nah ini loh Bu. Hanya di atas saja, tidak ada eksekusinya. Nah hari ini kita alhamdulillah kemarin sudah eksekusi, dan ke depan kita akan melakukan lagi pendaftaran NIB, sertifikat halal dan lainnya di kota dan kabupaten lain yang ada di Jabodetabek Bu. Difasilitasi oleh Kementerian Koperasi. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Teten selaku Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak Bambang ya untuk usaha UMKM dan lain sebagainya. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya ya Pak, sudah berbincang dengan Dakta. Semoga nanti ke depannya pelaku UMKM khususnya anggota Papmiso bisa naik kelas dan berkembang usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, itu tadi kami berbincang dengan Ketua Paguyuban Mibaso Indonesia Papmiso Bambang Haryanto. Tahukah rekan, kelaparan menjadi salah satu isu yang masih menghantui Indonesia. Menurut Global Hunger Index 2018, Indonesia dinilai memiliki masalah kelaparan tingkat serius yang memerlukan perhatian lebih. Tidak sulit di bumi merah putih ini menemukan kasus kurang gizi atau gizi buruk, stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, atau kematian anak di bawah usia 5 tahun yang diakibatkan kelaparan atau kekurangan makanan. Kami mengajak rekan untuk berbagi dalam program Dakta Peduli, secanting beras bagi tak berpunya. Donasi bisa rekan salurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri 7.635.892 atas nama Yayasan Dakta Peduli. Bantuan berupa beras bisa rekan antar langsung ke Radio Dakta, Jalan Ki Haji Agus Salim, nomor 77 Bekasi Timur. Di sejumlah tempat, kelaparan, krisis pangan dan kemiskinan membuat tak sedikit orang bertahan hidup dengan mengkonsumsi